kami persilahkan. Falyatafaddal alaihi mashkura ma'jura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati para pembina atau Bapak Pembina dari Yayasan Imam Syafi'i Sangatta, dan yang saya hormati Ketua Yayasan dan seluruh jajarannya, dan yang saya hormati para asatidah, ya terkhusus di sini ada Ustadz Abu Darda, ada Ustadz Mukri, ada Ustadz Tias dan yang lainnya, yang saya tentunya tidak memiliki catatan nama-nama satu persatu sehingga bisa saya untuk menyebutkan satu persatu ya. Di kesempatan malam hari ini mungkin saya ke Sangatta udah yang ketiga dengan ini ya. Yang pertama itu bersama Pak Ade di sekarang SD apa namanya? Mutiara Sunnah ya. Mutiara Islam ya. Kemudian yang kedua acara saya ke PAMA, berikut silaturahmi ke Imam Syafi'i, dan yang ketiga secara khusus saya diundang ke Imam Syafi'i untuk berbagi tentang bagaimana kita mengelola lembaga pendidikan dengan baik. Sebelum saya menyampaikan poin-poin penting mungkin di malam ini dan besok, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa salah satu problem lembaga pendidikan swasta, baik itu swasta dalam bentuk mungkin umum, atau lembaga swasta, lembaga-lembaga Islam yang ada di Indonesia. Pertama ada 3 penghalang dan saya tidak tampilkan untuk malam ini itu, tapi saya kasih prolog ya. Bahwa salah satu ada 3 penghambat ya. Majunya lembaga-lembaga pendidikan secara khusus adalah lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Apa yang menjadi penghambatnya? Yang pertama adalah infrastruktur organisasi. Jadi salah satu penyebab tidak majunya atau terhambat majunya lembaga pendidikan Islam itu karena struktur organisasi yang tidak ideal. Atau umumnya tidak memahami apa itu organisasi dan bagaimana cara berorganisasi yang baik gitu. Nanti saya akan sebutkan mungkin dengan pengalaman saya dari Sabang sampai Merauke. Dan saya udah mengislahkan 38 lembaga pendidikan salafi di Indonesia ya. Artinya yang di dalamnya terkadang ada konflik. Yang kedua, infrastruktur sosial. Salah satu penghambat kemajuan pendidikan itu karena pola pandang bangsa Indonesia terhadap pendidikan itu sendiri. Jadi memang orang Indonesia masih keliru dalam memandang pendidikan, baik individunya atau negaranya ataupun rakyatnya. Mungkin saya jelaskan sekilas sebelum karena yang inti yang pertama nanti ya. Yang kedua ini memang salah satu penghambat pendidikan di Indonesia karena masih 30% rakyat Indonesia menganggap pendidikan itu karena kewajiban negara gitu. Jadi belum merasakan pendidikan itu kebutuhan pribadi gitu. Makanya kan sampai ada judul wajar dikdas gitu ya. Padahal semestinya ya sebagai manusia itu mestinya dengan secara natural belajar. Tanpa harus ada
tekanan-tekanan. Tapi di kita masih dianggap belajar itu salah satu kewajiban dari negara gitu. Jadi sekolah itu terpaksa gitu. Dan bisa diketahui ya bahwa 50 kilometer dari ibu kota, saya tidak akan sebutkan daerahnya, itu masih 65% ijazahnya SD gitu. Ya kalaupun Ustadz Abu Qatadah ijazah SD, ya, tetapi otaknya kan otak profesor. Ya dalam arti ya saya memang tidak duduk di perkuliahan, gitu, tapi saya belajar gitu. Berarti sangat minim cara pandang pendidikan di Indonesia. Kalaupun naik sedikit pendidikan kita di Indonesia identik belajar itu untuk cari ijazah gitu. Tidak berkaitan dengan kebutuhan ilmu, kebutuhan kecerdasan, kebutuhan skill gitu ya. Itu yang naik gitu. Mungkin kalau di sekolah-sekolah ahli sunnah salafi umumnya gitu. Sekolah salafi itu rata-rata belum terbayang pendidikan itu mencerdaskan manusia dari berbagai dimensi hidup. Rata-rata kita ingin memindahkan kajian ke klasikal. Jadi sekolah-sekolah kita gitu rata-rata seolah-olah ya SD, SMP, SMA itu seperti kajian gitu. Tidak membentuk manusia secara utuh gitu. Bahkan terbayangnya ya semua anaknya ke Lipia, ke Jamiah Islamiyah gitu. Tidak berbicara ini anak ini mestinya ke ITB gitu. Mestinya anak ini ke Unpad atau ke mana gitu ya. Yang terbayangkan seperti itu. Sekolah dibikin oleh kita. Gitu. Makanya bisa dikatakan sebagian lembaga pendidikan itu kalau ekstrimnya adalah penjegalan dan pembodohan sebagian rakyat Indonesia. Gitu. Karena belum dipahami bahwa pendidikan itu kan holistik. Pendidikan itu membangun ruh, nilai iman, nilai takwa, akliyah nilai kemampuan berpikir, dan skill gitu kan. Itu hidup itu. Hidup tuntutannya itu kan. Tapi kita masih terbayang pendidikan itu sebatas itu. Sehingga infrastruktur yang dibuat, kemudian kurikulum yang dibuat juga tidak relevan dengan kehidupan dan tantangan hidup gitu. Nah yang ketiga mungkin tidak perlu dijabarkan tetapi ini tetap mengganggu kemajuannya itu apa? Infrastruktur politik gitu. Ganti-ganti kurikulum, ganti-ganti kebijakan. Ini kan juga mengganggu terhadap kemajuan-kemajuan pendidikan khususnya kita di Indonesia. Tidak dinafikan itu. Nah kita mungkin akan bicara spesifik dari nomor pertama. Adapun nomor 2 mungkin kalau besok masih ada kita akan bicara tentang bagaimana pendidikan yang sesungguhnya. Kita bicara poin yang pertama yaitu infrastruktur organisasi. Ya, kita harus menyadari ya sekolah-sekolah kita Ahlus Sunnah Salafi itu kalau berbicara organisasi kita harus sadar dulu ya supaya antum terbuka cara berpikirnya. Kita kan berada di persimpangan jalan. Kenapa? Karena kita tidak seutuhnya ikut Diknas atau ikut Depak dan kita tidak seperti organisasi lain. Persis, Muhammadiyah, NU yang mereka itu sekolahnya diakreditasi oleh dua pihak. Akreditasinya oleh pemerintah jelas itu ya, standar yang 8 gitu ya. Sekolahnya seperti apa, gurunya seperti apa, diakreditasi dengan baik ya. Kalau tidak diakreditasi secara langsung oleh pemerintah, maka yang punya organisasi masih mending. Yaitu apa? Ketika sekolah-sekolah itu ada kejelasan dari sisi kesamaan kurikulum, kesamaan model pengelolaan. Kalau kita ahli sunnah salafi, sesuatu yang harus kita sadari bahwa kita tidak punya lembaga khusus ya untuk belum gitu. Walaupun mungkin sekarang ada Puldapi gitu ya, tapi belum sempurna. Yaitu apa? Bahwa sekolah-sekolah kita itu untuk melihat 3 dimensi ya. 3 dimensi ini maksudnya gini. Kurikulumnya apakah udah standar kurikulumnya? Yang membuat standar kurikulum kita siapa? Kan belum ada.
secara general ya, dari atas ke bawah belum ada untuk mengetahui umpamanya apakah Ustadz Abu Darda dengan teman-teman yang bikin SMP sekarang lagi SMP atau Ustadz Tias dengan teman-teman di sini SD ya, kepala sekolah SD. Standarisasinya mana kan gitu. Cara universal belum gitu ya. Kita harus sadari itu gitu. Supaya antum terbuka nanti. Dari sisi manajerial ya, dari sisi yang namanya manajemen seperti apa? Apalagi kalau ada konflik kemana gitu kan ya. Kalau antum ada konflik, ya ujung-ujungnya sekolah kita nanti jadi kehukum gitu. Karena tidak ada. Kecuali mungkin nanti ada beberapa ustadz yang diminta untuk islah gitu ya. Nah, dari sisi itu belum ya. Kita tidak punya. Jadi dari sisi kurikulum, dari sisi manajemen konflik, kita belum seperti lembaga-lembaga lain. Ya, kita harus punya nilai kesadaran gitu itu teh. Untuk apa? Agar kita mampulah bagaimana cara kita mengelola lembaga pendidikan itu betul-betul dibangun dengan nilai kesadaran bersama gitu. Kan seperti itu. Ya, artinya pendidikan itu berat. Nah, oleh sebab itu tetap saya ingin menyampaikan terlebih dahulu mukadimahnya setelah tadi dikatakan seperti itu kondisi. Dan kalau ingin kita jujur, saya katakan sekolah kita itu 90% ada konflik di dalam. Jadi yang dianggap tidak konflik itu hanya 10% dari seluruh Indonesia. Ada yang besar, ada yang kecil gitu. Nah, kenapa? Karena rata-rata kita saya akan menyampaikan dengan jujur itu. Kita itu pertama yang namanya yayasan, jarang pengelola yayasan yang benar-benar paham organisasi dan paham pendidikan. Demikian juga Ustadz. Saya yakin bahwa Ustadz ini, Ustadz Tias, Ustadz Abu Darda dan teman-teman harus antum sadari gitu. Kalau disuruh duduk di kursi untuk ngisi kajian, insya Allah antum mahir gitu. Tapi kalau berpikir tentang keilmuan dunia, berpikir bagaimana kita itu mengelola, bagaimana kita itu membangun satu jalinan, sebuah organisasi yang di situ steril, yang di situ harmonis, yang di situ kalau bahasa kita kan lembaga itu harus berkualitas, sustainable, artinya dia akan bertahan lama dan berbasis masa depan. Itu sekolah yang dikatakan berarti bagus. Tapi yang jadi masalah, kita tidak seperti itu. Mohon maaf. Sekarang Ustadz Tias dari Ihyaus Sunnah, walaupun belajar mungkin sedikit tentang organisasi, terus beliau kemana? STDI, dan di STDI tidak belajar itu. Dan tidak seperti di pemerintah kita. Di pemerintah kita kan ada jenjang karir ya. Orang untuk memimpin itu ada jenjang karirnya. Pernah jadi wakasek, pernah jadi guru. Jadi gurunya mungkin sekian tahun. Pernah jadi wakasek, nanti tiba-tiba jadi kepala sekolah. Tapi mohon maaf, tiba-tiba Ustadz Tias diundang ke sini, ujuk-ujuk jadi kepala sekolah gitu. Kan ini problem tersendiri kita itu gitu. Jadi ini harus kita terima dulu bahwa ini problem kita. Problem lembaga-lembaga kita. Karena tidak ada jenjang apa? Jenjang karir. Kok kita aja ngurus satu istri saja sulit ya. Antum kan mengendalikan istri aja beda dengan istri kadang konflik. Beda dengan anak gitu. Sekarang beda dengan kepala yang berbeda. Kepribadiannya beda, latar belakangnya beda, kemudian cara pandangnya berbeda. Kita harus mampu kan itu. Nah, bagaimana kita itu membangun sebuah organisasi yang baik kan gitu. Nah, kita ketahui tentang belajar itu apa dan pendidikan itu apa sih gitu ya, supaya terbayang oleh antum beban gitu, beban. Jika nanti, saya nggak bisa sendiri ini bikin sekolah ini.
Nah, lihat di sini. Saya ambil bahasa Arab dulu. At-tarbiyah Islamiyah, Qodiyah Isaniyah, wa dururah Masiriyah, wa fadhirah Syar'iyah. Jadi sini ada 3 kalimat yang oleh para ulama ahli pendidikan itu diberikan definisi tentang pendidikan. Satu, pendidikan itu adalah tentang kemanusiaan. Dalam arti sederhana, pendidikan itu subjek dan objeknya manusia. Gitu. Untuk apa? Ya untuk membangun kemanusiaan. Manusia yang Allah Ta'ala ciptakan secara sempurna dan Allah Ta'ala anugerahkan kepada manusia berupa akal, ruh, jasad yang sempurna gitu ya. Maka dalam pemahaman yang sederhana, pendidik yang tidak tahu manusia akan gagal mendidik manusia. Gitu. Orang yang keliru mempelajari manusia, dia akan gagal untuk mendidik manusia. Jadi artinya terbayang oleh antum. Catat ya dengan tinta emas supaya paham benar itu. Pendidikan itu bukan bagi-bagi ijazah ya. Bukan bagi-bagi nilai. Pendidikan itu bukan sekedar antum ngajarin usul salasa atau akidah wasitiyah. Pendidikan itu bukan itu gitu. Tapi pendidikan itu menderek manusia, yang manusia itu udah punya fitrah iman, fitrah melakukan kebaikan, fitrah belajar, fitrah bakat. Apa fungsi pendidikan? Fungsi pendidikan itu mengembangkan manusia itu. Dan pendidikan itu tidak berkaitan dengan usaha sebenarnya. Walaupun mungkin ada lembaga pendidikan yang jadi profit. Tapi secara makna syar'i sebenarnya pendidikan itu tidak boleh dibawa kepada dunia profit. Kenapa? Karena pendidikan itu adalah kebutuhan manusia, kebutuhan primer manusia. Ya. Makanya pendidikan itu salah satunya apa? Kita memenuhi kebutuhan itu. Yang kedua, ini dari kalimat bahasa Arabnya dulu. Darurah Masiriyah. Pendidikan itu berbasis membangun masa depan. Masa depan siapa? Masa depan anak, masa depan orang tua, masa depan negara, masa depan umat Islam kan itu. Jadi pendidikan itu bukan sekedar kita sekarang anak tahu sesuatu, tetapi bagaimana nanti kan itu. Membangun generasi, jail. Maka dikatakan pendidikan itu soniul ajyal, pendidikan itu membangun generasi. Jadi artinya kalau di sini ada Ustadz Abu Darda pasti ada waktunya meninggal. Jangan sampai di sini tidak ada lagi dai kan itu. Intinya apa itu? Makanya orang yang paham ini berarti kita harus mempersiapkan. Pendidikan itu dipersiapkan dengan sedemikian mungkin. Yang ketiga, fardhu syar'iyah. Pendidikan itu awalnya kan individu. Ya ayyuhalladzina amanuqu anfusakum wa ahlikum naro. Tapi ketika dibuat lembaga jadi fardu kifayah. Jadi sekarang teman-teman Pak Sigit sama Ketua Pak Agus sebagai pembina, Pak Sigit sebagai ketua yayasan, Ustadz Abu Darda ini adalah sebagai pengelola lembaga pendidikan ini. Ingat ya, antum itu tidak berbicara tentang dunia di sini, tapi berbicara bahwa antum memegang estafeta yang dinamakan fardu kifayah. Dan antum telah melakukan akad, baiat ya. Cuma baiatnya tidak ada yang baiat syabqah ya. Antum bilang kepada Allah secara nurani mengatakan kami siap mendidik manusia sangata, kan itu ya. Yang kedua antum bilang, wahai para orang tua, berapa jumlahnya sekarang siswa? 370, katakanlah 300 lah gitu. Ada yang 2 anaknya lah. Berarti antum ini Pak Sigit dengan Pak Agus dengan semua ustadz itu memproklamirkan diri di depan Allah dan di depan orang tua mengatakan kami siap mendidik 370 anak untuk SD-nya. Belum yang tadi tambahan.
Jadi tidak sederhana gitu. Yang ketiga, yang dimaksud di sini berarti antum 370 tadi, guru ketika masuk kelas, saya siap untuk apa? Membantu kalian tumbuh kembang. Ya. Jadi tidak sesederhana apa yang kita bayangkan ya tentang pendidikan. Nah, oleh sebab itu, pahami di sini untuk lebih dalamnya. Sekarang kita masuk ya. Paham gitu, bersama ya. Supaya paham kita bersama ya. 4 prinsip fundamental membangun lembaga pendidikan Islam. Ini bahasa Inggrisnya ya. Kalau antum bertanya 4 ini dari mana? 4 ini penelitian ya. Mau 4, mau 5 juga bisa gitu. Tetapi ini adalah dilihat dari fakta yang nyata. Nah, pembangunan lembaga pendidikan Islam bukan sekedar proses mendirikan sekolah atau pesantren. Tapi merupakan proses membangun peradaban. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus dibangun di atas prinsip-prinsip filosofis yang menjadi landasan seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan. Mulai dari visi, tata kelola, kepemimpinan, kurikulum, pengelolaan sumber daya, hingga budaya organisasi. Budaya organisasi itu seperti transparan, ya, biasa dikritik dan mengkritik gitu. Tidak budaya toksik, tidak ada budaya gibah, terbiasa komunikasi baik, menggunakan bahasa baik semuanya. Itu contoh budaya. Dan kita lihat satu persatu biar lebih dalam. Landasan pertama, nih, kesadaran mengemban amanah ilahiyah dan menunaikan fardu kifayah. Jadi kalau antum paham ini, tidak ada kegiatan kita di Yayasan Imam Syafi'i kecuali kita niatnya ibadah. Sebesar apapun tantangannya, sebesar apapun mungkin rintangan dalam menunaikan tugas besar ini bikin sekolah, kita akan punya nilai kesabaran. Nah, lihat di sini. Filosofinya apa? Nih. Pendidikan Islam lahir dari panggilan iman, bukan semata-mata kebutuhan sosial atau ekonomi. Mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan merupakan bentuk pengabdian kepada Allah serta bagian dari fardu kifayah, yaitu kewajiban kolektif umat untuk menjaga keberlangsungan ilmu dan melahirkan generasi yang soleh, ya, berilmu dan berakhlak. Manusia diciptakan sebagai hamba Allah, Abdullah, dan sebagai khalifah di muka bumi, yaitu khalifatullah fil ard. 2 amanah ini besar. Ini hanya dapat dijalankan apabila manusia memperoleh pendidikan yang benar. Oleh sebab itu pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, tetapi proses membentuk manusia agar mengenal Robnya, ya, memperbaiki dirinya, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi terbayang nggak antum pendidikan ini dibuat untuk apa? Agar manusia sebagai hamba Allah dan agar manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ini saya pertanyaan, kalau belajar matematika itu kebutuhan atau bukan? Hah? Antum belajar matematika. Ya, kalau sekarang kalau antum ditanya, adanya pelajaran matematika kurikulum Dignas atau kurikulum Imam Syafi'i? Sekarang kan saya cuci otak nih supaya. Sekarang antum di apa ada pelajaran matematika, apakah itu kurikulum Imam Syafi'i atau kurikulum Dignas? Antum menyebutnya.
Iya, iya. Ini karena kita itu belum paham sih. Bikin sekolah itu untuk kebutuhan siapa. Antum masih menilai, ya ini karena kita ke Dignas ya belajar matematika. Padahal belajar matematika dasar itu adalah kebutuhan hidup ya. Anak kita akan ke pasar, anak kita akan jadi ustadz. Jadi ustadz butuh matematika enggak? Matematika apa yang paling dibutuhkan untuk matematika? Mohon maaf antum. Siapa namanya ustadz? Siapa? Rijal. Rizki. Oh Reza. Sekarang ustadz butuh matematika enggak? Apa aja matematika yang dibutuhkan jadi dari ustadz? Matematika dasar ya, kalau untuk menghitung ya. Tapi ada yang paling penting dari matematika apa? Hah? Bernalar. Ada lagi lebih dari benaran apa? Ya, antum katakan logik matematika. Logik matematika apa? Antum mau dakwah. Dakwah itu kan diukur dulu logik matematikanya. Di sini pemahamannya apa? Sejauh mana pemahamannya? Penolakan kepada sunnah seperti apa? Kita akan mengukur bahasa yang kita akan sampaikan, ukuran kita berdakwah. Itu namanya logik matematika. Nah, jadi pendidikan ini adalah untuk dua kebutuhan manusia ya. Agar manusia jadi sadar sebagai hamba Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, sadar dengan syariat Allah, menjadi iman bertakwa itu kan ya. Dan itu individu. Yang kedua, manusia itu berkewajiban mengelola bumi dengan baik. Mengelola bumi dengan baik ini kan berarti mengelola alamnya, mengelola manusianya dengan keadilan. Berarti apa? Belajar leader wajib nggak? Belajar leadership? Jadi kurikulum nggak di sini leadership? Kalau tidak jadi kurikulum leadership itu pendidikan yang keliru gitu. Karena manusia itu ada dalam 5 leadership kan ya. Satu, leadership pribadinya. Yang kedua, leadership keluarganya. Yang ketiga, leadership lingkungan kecil, jadi kepala sekolah. Mungkin jadi KPMI, jadi apa. Nah, leadership berikutnya apa? Ya mungkin orang jadi direktur, berikutnya jadi kepala negara kan ya. Nah sekarang antum dikatakan salafi itu adalah manhajnya utuh. Jadi kalau tidak belajar leadership, bagaimana antum dikatakan salafi itu utuh? Benar tidak? Masuk nggak ini antum? Jawab supaya kebayang gitu. Jadi pendidikan itu tujuan utamanya kan dua ya. Tahqiqul ibadah dan membangun manusia jadi khalifah di muka bumi ini. Pemakmur bumi gitu ya. Berarti apa? Belajar tentang tambang, belajar tentang kedokteran, belajar tentang teknik itu bagian kebutuhan nggak? Kebutuhan, dan itu hukumnya fardu apa? Fardu kifayah kan? Mesti ada kan? Antum bisa bertanding nggak negara Islam dengan negara yang lain? Bisa nggak? Antum pingin minyak datang, minyak bisa nggak disuling dengan apa dibor pakai bor itu? Nggak bisa kan ya? Ya. Nah ini poin pertama ya. Nah, lalu apa yang terbayang sama antum di sini? Dengan demikian setiap pendiri, pengurus, yayasan, pengelola, guru, tenaga pendidik, orang tua, dan seluruh pihak yang terlibat harus memandang tugas pendidikan sebagai amanah ilahiyah, bukan sekedar profesi. Ya, implikasinya apa? Pada operasional, menjadikan seluruh aktivitas pendidikan sebagai ibadah. Menumbuhkan keikhlasan, rasa tanggung jawab, menempatkan kepentingan peserta didik di atas kepentingan pribadi, berorientasi pada pembentukan ilmu, amal, dan akhlak. Karena memang tadi, ya sebenarnya tanggung jawab itu yang pertama. Kita lihat yang kedua, kita percepat ya. Nah ini ada 2 versi, saya ambil satu versi ya. Sekarang yang kedua. Landasan kedua adalah kesadaran berjamaah. Pendidikan sebagai tanggung jawab kolektif umat.
Jadi bukan tanggung jawab Abu Darda, Ustadz Abu Darda, ataupun Ustadz Tias, atau Ustadz Abu Qatadah kalau saya ditas, enggak. Karena memang membentuk manusia itu sangat sulit dan tidak mungkin dilakukan sendiri. Kita tahu ya, dalam ayat-ayat Al-Quran, ayat dakwah itu ayat yang identik dengan istima. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, gitu kan ya. Setelahnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, gitu kan ya. Dalam Quran kan jelas ya. Wal asri innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu kan semuanya istima ya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Nah, tapi perhatikan kalimatnya. Misi membangun generasi adalah tugas yang terlalu berat untuk dipikul oleh seorang individu. Islam mengajarkan prinsip ta'awun, tolong-menolong, syura, musyawarah, dan ukhuwah, persaudaraan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan melalui kerjasama dan terorganisasi. Jadi amal jama'i dalam pendidikan itu hukumnya wajib gitu. Kata Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala, tandim dalam dakwah, tandim dalam pendidikan itu adalah apa? Ya, fitri syar'i. Fitri artinya secara kemanusiaan tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang bisa melakukan sesuatu dengan sendiri, tidak ada gitu. Ya kita tahu tukang tomat, penjual tomat butuh penjual gula dalam hidup kan ya. Orang yang jadi dokter ternyata cari tukang tomat, cari tukang sayur cari dokter dalam hidup. Dan kita juga sebagai dai, ustadz, ya, saya sering sampaikan begini ke mustami ya. Kata orang kampung itu, enak ya pahalanya besar jadi ustadz gitu. Saya bilang, enak ya dakwah ini ada antum gitu. Karena saya tidak bisa ke daerah kalau tidak orang daerah itu bikin acara kan ya. Kalau tidak difasilitasi oleh teman-teman di daerah, enggak bisa. Sekarang Ustadz Tias apabila sendiri ujuk-ujuk ke sini ada enggak? Bisa enggak? Karena ada orang Sangatta dan teman-teman di Sangatta ini. Walaupun di perusahaan cuma kerjaan itu banyak, tetapi ada itikat bikin sekolah, cari ustadznya. Jadilah kita bersama kan itu ya. Karena secara manusia seperti itu. Nah, di sini perhatikan di sini. Lembaga pendidikan menjadi wadah yang menyatukan berbagai potensi umat. Siapa? Ulama, pendidik, orang tua, profesional, dermawan, alumni, dan masyarakat untuk apa? Untuk bersama-sama membangun generasi. Dengan demikian kekuatan lembaga lahir dari sinergi bukan dari dominasi individu. Nah. Ya. Jadi saya sekarang ngelola 7 lembaga pendidikan. Salah satunya lembaga pendidikan Tahfidzul Quran gratis dan itu luasnya 14 hektar. Dari salah seorang pemiliknya yaitu apa? Yang memiliki Mega Baja. Apakah Ustadz Abu Qatadah sendiri? Enggak, Ustadz Abu Qatadah itu cuma mengatakan begini-begini ya nanti kegiatannya. Saya menyuruh siapa? Menyuruh ketua yayasan, menyuruh guru-guru, dan semua guru-guru ekspresi dia bisa bekerja. Tapi diawasi sama saya. Oh harus begini. Sampai hal-hal kecil kadang-kadang mereka itu konsultasi, bikin itu nanti untuk flyer gitu. Lihatkan ke saya, bagus enggak gitu. Kalimatnya udah bagus enggak? Konsultasi gitu. Karena orang itu dengan pengalaman hidup ya. Nah, implikasi perhatikan di sini, implikasi operasional membangun budaya kolaborasi antara yayasan dengan pengelola. Tuh. Guru dengan orang tua, alumni dan masyarakat. Berarti kita sinergi. Jadi yang namanya kita berjamaah mesti adanya hubungan yang baik gitu kan. Nanti dikelola. Nanti saya akan sebutkan poin khusus nanti di bawah ini. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan.
mengembangkan jejaring kemitraan dengan berbagai pihak, menanamkan semangat saling membantu dan saling menguatkan. Bahkan saya secara pribadi ya usunnah, ya jejaring itu hatta ke negeri-negeri non-muslim gitu. Bukan saya belajar tentang agama kepada non-muslim. Saya berjejaring ke Saudi, ke Riyadh, ke berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena kita tanggung jawab. Nanti kalau di sini ada SMA, SMA-nya anak-anak mau kemana gitu. Antum sebagai lembaga pendidikan bertanggung jawab memberikan akses kepada anak didik kita untuk bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kan gitu sekolah itu. Dan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Kita harus mau bikin jejaring. Kita harus banyak komunikasi. Komunikasi yang terbaik dalam hidup ini. Nah, berikutnya, yang ketiga. Landasan yang ketiga, tata kelola organisasi yang amanah, proporsional, dan berkelanjutan. Jadi berarti tadi niat baik, kemudian ingin kerjasama, itu belum cukup. Maka dibahasakan filosofisnya. Niat yang baik harus diwujudkan melalui sistem yang baik. Organisasi merupakan instrumen untuk mengelola amanah pendidikan secara tertib, proporsional, dan berkelanjutan. Ya. Dan kita tahu ya, lembaga pendidikan di Indonesia ini dinaungi oleh yayasan. Jadi tidak ada sekolah yang bisa berdiri sendiri tanpa yayasan gitu kan. Yayasannya bisa yayasan pribadi, bisa yayasan umat. Atau mungkin ada macam yang ketiga yaitu yang dinamakan dengan apa? Sekolah yang di situ adalah usaha gitu ya. Dan di situ kita tahu nanti saya akan jelaskan instrumennya kan yayasan itu ada pembina, ada pengelola, ada pengawas. Setelah itu pengelola dalam arti pengelola jenjang lembaga pendidikannya. Yang mau antum ada mudir dulu atau langsung kepada kepala sekolah itu tergantung ya. Tergantung struktur yang dipakai nanti kebutuhannya berbeda-beda di setiap tempat. Tapi hierarki tentang pendidikan di Indonesia tidak ada yang diizinkan bikin sekolah tanpa dengan adanya yayasan. Dan sekolah itu adalah milik yayasan secara konseptual dan secara hukum. Ya, nanti akan saya jelaskan ya di bawah tentang hukum-hukum itu. Dalam perspektif Islam, amanah memerlukan nizam, sistem, dan itkon proporsionalisme. Karena itu hubungan antara yayasan dan pengelola harus dibangun berdasarkan pembagian peran yang jelas. Yayasan menjalankan fungsi tata kelola, ya, yaitu Gerpenek, sedangkan pengelola menjalankan fungsi manajemen. Jadi keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan visi dan misi lembaga. Kalau saya gambarkan gini ya, ini yayasan. Kalau yayasan itu, katakanlah kalau antum kasih konsep pendidikan itu ada konseptual teoritis, ada konseptual operasional. Yang memberikan pijakan makro, pijakan besar, itu yayasan. Nah, gimana cara membikinnya? Ya bisa rembung dulu dengan ustad-ustad. Kita bikin aturan ini, yayasan ini begini, filosofnya begini. Sedangkan kepala sekolah ke bawah atau katakanlah mudir di bawah yayasan itu apa? Sebagai konseptual operasional yang menjalankan itu kegiatan. Visi misinya diterjemahkan dalam kegiatan. Konsep besarnya diterjemahkan dalam kegiatan. Salah satu contoh tadi ya, pendidikan itu harus kepada 3. Ruhiyah, akliyah, jasadiyah. Kan orang gimana sih maksudnya? Oh, untuk membangun tentang ruhiyah, pelajaran akidah, pelajaran fikih, ada kegiatan zikir, artinya anak-anak belajar zikir, anak-anak belajar ibadah. Nah, kemudian intelektual apa? Oh, ada pelajarannya satu-satunya. Kegiatan jasadiyah, oh, ada olahraga. Berarti itu apa? Kewajiban ya, yang namanya kepala sekolah menerjemahkan yang besar tadi.
Nah, itulah yang dinamakan kita berorganisasi dengan benar. Jadi tata kelola dengan baik. Ya, itu sederhana. Tapi nanti di bawah saya akan jelaskan. Implikasi operasional menegaskan pembagian tugas dan wewenang. Jadi tidak boleh Pak Sigit beli gayung. Ya, Pak Sigit tidak boleh beli kapur. Tidak boleh Pak Sigit beli apa? Beli papan tulis. Itu mah udah arealnya Ustadz Tias gitu. Kecuali kata Ustadz Tias, Pak Sigit kira-kira yang paling murah di kota ini apa? Karena Pak Ustadz Tias itu masih baru gitu ya. Kecuali bawahannya udah lebih dulu, di sini udah tahu mana beli. Ya. Kata kalau arong Jawa Barat mah pacorok kokod gitu. Tahu nggak pacorok kokod? Nah itu mah ketawa tuh, tahu. Jadi artinya overlapping gitu. Kan itu jelas ya. Yang kedua menerapkan prinsip good pernek. Amanah, transparan, akuntabel, profesional, dan adil. Kemudian yang berikutnya ini yang paling penting, membangun komunikasi yang harmonis dan kolaboratif. Berarti apa? Ya, yang namanya lembaga pendidikan itu, ya, Ustadz Tias mau gelarnya doktor dari Jamiah Islamiyah, ketika beliau jadi kepala sekolah, dia berkewajiban melaporkan ke ke yayasan. Oh, apa yang dilaporkan? Oh, sekarang 2026-2027, apa yang pertama dilakukan oleh Ustadz Tias? Yang dilakukan oleh Ustadz Tias membuat RKKS ataupun RBS. Perencanaan setahun, ini kegiatannya, ini perencanaannya, uangnya. Yayasan berarti apa? Menyiapkan, menyetujui itu. Kemudian nanti apa? Dieksekusi setiap pekan, setiap hari dieksekusi, setiap bulannya dieksekusi, setiap semesternya dieksekusi. Ya, kan itu begitu. Itu yang namanya komunikasi. Dijalin antara kedua belah pihak itu. Di antara kedua belah pihak itu. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa kegiatan itu seperti apa yang direncanakan. Jadi seperti apa yang direncanakan. Menyelenggarakan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Jadi evaluasi itu sekarang umpamanya apa? Kegiatan tahfidnya gimana? Dari mulai perekrutan gurunya, kalau dikatakan sekarang, kata tadi di jalan teman-teman saya tanya berapa juz untuk di SD? 3 juz. Kalau saya tanya, kemarin berapa persen yang tercapai 3 juz? Di bawah 40 ya? Ya, masih di bawah. Berarti ini apa? Kita mengevaluasi apakah kebanyakan? Ya. Kebanyakan itu beda-beda ya. Oh, orang Sangatta itu kan hampir semua ibu bapaknya kerja. Jadi anak itu hanya di espro di kelas kan ya. Di rumahnya tidak. Berarti terlalu berat kalau 3 juz gitu. Atau nanti tetap 3 juz tapi dikumpulkan orang tuanya gitu kan. Ada pelatihan orang tuanya untuk mereka mungkin ada murojaah di rumah. Yang ketiga, guru-gurunya ditingkatkan cara mengajarnya kan itu. Semuanya berjalan seperti itu. Dan roda seperti itu. Sehingga pendidikan ini tempat keindahan kita hidup sebenarnya. Jadi bukan tempat untuk konflik sih pendidikan itu. Tempat kita untuk merasakan indah gitu hidup ini. Ya, tapi harus paham itu ya. Yang keempat, ini yang terakhir untuk poin ini. Landasan keempat, ya, investasi peradaban. Jadi artinya bahwa pendidikan itu berdasarkan investasi. Dipahami ya investasinya apa? Investasi konsep, investasi finansial, dan investasi sumber daya manusia. Kalau sekarang yayasan itu kan macam-macam. Kalau yayasan di Tasik, yang punya yayasannya yang punya otak. Maaf ya, saya gambarkan. Antum jangan tersinggung ya. Karena di sini berdasarkan. Kalau di Tasik itu yang bikin yayasannya yang punya otak pendidikan maksudnya. Tahu tentang manajemen, tahu tentang pendidikan. Tapi di Sangatta ini, Pak Sigit ini kan bukan ahli pendidikan. Tiba-tiba jadi ketua yayasan lembaga pendidikan. Nah bagaimana investasi konsepnya? Investasi konsepnya berarti melakukan kerjasama. Kerjasamanya gimana? Boleh mendatangkan orang dari luar
Ustaz Abu Qatadah boleh nggak buatkan konsep umum bagi kami di sini? Contoh gitu ya. Bukan berarti antum wajib ke saya. Silakan aja ke siapa aja ya kalau itu. Atau sekarang rembuk. Ada berapa ustadz di sini? Kita rembuk nih. Dan ditetapkan bersama. Oh, kata Pak Sigit, dengan semua, ya saya memang ketua di sini, tapi saya bukan ahli pendidikan, tapi saya mungkin belajarlah tentang ilmu manajemen, tahu gitu ya. Akhirnya apa? Dibuatlah kesepakatan bahwa konsep kita ini. Gitu. Sepakat. Ustadz Abu Darda, Ustadz kumpul, Ustadz bikin. Nah, kemudian apa? Investasi finansial. Investasi finansial itu apa? Yang paling pokok kan dua ya. Benda mati. Benda mati itu apa? Tentang uang dan gedung-gedung bangunan. Berarti apa? Mesti ada. Mesti ada. Itu investasi finansial. Nah kemudian apa? Investasi finansial adalah juga termasuk di dalamnya adalah berkaitan semua perangkat yang berkaitan dengan sistem komunikasi gitu. Sistem komunikasi apa? Ya berarti yayasan ini menetapkan ya dengan pemerintah seperti apa, dengan tokoh di sini seperti apa, dengan masyarakat seperti apa di sini. Karena ini dianggap finansial yang akan membantu di sini. Bukan konsep ya. Jadi sekarang pokoknya disiapkan bagian kemasyarakatannya siapa gitu ya. Bagaimana dengan pemerintah agar kita tidak dicurigai sebagai aliran yang dikatakan mungkin bertentangan dengan pemerintah. Bagaimana kita bisa ya berkomunikasi baik dengan tokoh-tokoh yang ada di sini. Nah yang ketiga investasi sumber daya. Investasi sumber daya itu apa? Berarti kan dua ya. Tenaga pendidik, guru-guru, dan yang kedua ada tenaga kependidikan. Berarti termasuk di sini satpam. Ya, kalau ada kebersihan, kemudian berkaitan dengan apa itu namanya pembantu-pembantu yang ada di dalamnya. Nah, ketiga poin ini adalah penting. Nah, kita di Indonesia, teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, investasi konsep kurang dihargai gitu. Gimana? Dilanjut aja ya nanti. Hah? Ya. Ikhwan mau pada sholat. Ya. Ya. Jadi itu poin pentingnya. Jadi artinya apa? Di Indonesia investasi konsep kurang dihargai gitu. Makanya kurang maju gitu ya. Bangunannya disiapkan, tapi konsepnya belum disiapkan. Nah ini problem kita, dunia pendidikan kita. Jadi konsepnya belum ada yang secara baku. Nah makanya mesti kita paham bahwa lembaga pendidikan itu tidak mungkin akan maju kecuali konsepnya udah sedia. Yang kedua dibantu finansial. Finansial ini tidak perlu mewah ya, tetapi standar gitu. Ya kalau saya tadi celotehan lihat ke sana gitu. Saya tanya berapa ukurannya 6 ke 8 ya tadi. Kata saya ya ini masih oke. Walaupun yang paling bagus adalah 7 ke 8. Paling bagus lagi 8 ke 9 itu. Itu yang paling ideal. Sampai gitu kita itu punya filosof apa? Ini SD. Kenapa? Ventilasinya kok di atas gitu. Kalau antum mendalam tentang ilmu pendidikan, ventilasi untuk anak kecil itu harus sedadanya gitu di sini. Jadi guru, jadi kepala sekolah, jangan mengatakan kalau begitu nanti anaknya fokusnya tidak bisa. Enggak apa-apa, bagus gitu. Kalau kita di Yausunah itu, anak itu justru harus bisa fokus ketika ada kejadian. Gitu. Jadi kalau ada orang lewat itu tidak dilihat lagi gitu. Nah, untuk apa? Untuk menjaga mata. Jadi kalau nanti anak-anak punya masalah mata, karena memang ventilasinya di atas, anak tiap hari begini gitu, kadang-kadang mau lihat keluar. Contoh lah gitu ya. Contoh ini. Hal-hal kecil kan gitu ya. Dalam arti finansial. Nah, tapi poin yang terakhir ini, dari semua investasi yang menentukan kemajuan sekolah adalah sumber daya, gurunya. Sehebat apapun gedungnya,
sehebat apapun kurikulum dan konsepnya, kalau eksekutornya adalah bukan orang-orang yang memiliki kompetensi dan tidak memiliki kualifikasi, gitu kan? Karena di kita kan ada 5 syarat ya guru itu, kualifikasi, kompetensi, gitu kan ya, sertifikasi, sertifikat, dan yang keempat adalah kesehatan fisik, yang kelima kemampuan untuk bisa memenuhi tentang visi misi baik negara ataupun setiap lembaga. Jadi kalau memenuhi 5 perkara berarti dikatakan guru yang memadai, gitu kan. Nah, jadi teman-teman itu sebagai poin awal ya. Sebelum mungkin nanti saya masuk kepada poin berikutnya, bagaimana kita berinteraksi. Tetapi kita memahami bahwa pendidikan itu dipahami dulu dengan 4 prinsip tadi, supaya nilai kesadaran kita membangun sekolah ini dengan penuh kesadaran, ingin untuk membangun kerjasama, membangun organisasi yang baik, tata kelola yang baik, kemudian dinilai bahwa pendidikan ini kita menunaikan fardu kewajiban dari Allah, kita maju sendiri menawarkan bahwa saya siap menyelenggarakan pendidikan dengan cara yang baik, memenuhi ekspektasi banyak manusia, dan memenuhi juga perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya demikian, nanti kita lanjut di sesi yang kedua insyaallah. Syukran jazakumullah khairan kepada Ustadz Abu Qatadah atas penjelasan materi yang disampaikan. Kepada hadirin, insyaallah kita jeda dulu dengan sholat isya, kemudian nanti akan kita lanjutkan kembali.